Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan salam dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, kami sambut dengan kasih. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Warta Kebaktian Minggu tanggal 13 Desember 2020. Pertama, berita duka. Telah menghadap Bapa di surga, saudara kita terkasih, Sinarta Tarigan Bapak Jericho, anggota PJJ Peringgan 3, pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2020 pukul 1 WIB di Rumah Sakit Royal Prima. Acara liturgi penguburan telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di TPU Simalingkar B. Kata penghiburan telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 di Rumah Duka Jalan DI Panjaitan pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom dan juga hadir di rumah. Kita berdoa agar semua keluarga tetap kuat dan mendapat penghiburan dari Tuhan. 2. Pemberkatan perkawinan. Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 9 WIB di gereja ini akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan kepada saudara-saudari Abijier Putranta Ginting, anak dari Insinyur Okson Ginting, Marser Buru Sembiring, anggota GBKP Runggun Batang Serangan Medan, dengan Maria Andriani Aprilia Lumban Tobing, anak dari Victor Hari Sumurung Lumban Tobing, Kartini Hutagaul, anggota Jemaat GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, Jalan Sriwijaya nomor 9 Medan. Persikapan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 jam 15 WIB di gereja ini. Persembahan kerja rani. Jumlah persembahan kerja rani yang diterima sampai pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp77.755.000. Kegiatan aksi Natal dan aksi Natal. Kegiatan Natal, aksi Natal PJJ dan kategorial tahun 2020 sebagai berikut. A. PJJ Peringgan 1, aksi Natal ke pengungsi Sinabung pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di Kabanjahe. B. PJJ Peringgan 2, aksi Natal ke PA Gelora Kasih dan Yapos pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. C. PJJ Peringgan 5 aksi Natal direncanakan ke Yapos dengan sumbangan uang cash sebanyak Rp3 juta sebagai pengganti mesin cuci yang dibutuhkan. Mesin cuci akan dirakit sendiri oleh pihak Yapos dan program anti narkoba, begitu juga tanah karo bersih oleh Pendeta Masada Sinukaban, sumbangan uang cash sebanyak Rp3 juta. D. PJJ Peringgan 7 aksi Natal ke PA Gelora Kasih dan PPOS pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. E. PJJ Peringgan 6 melaksanakan aksi Natal ke Bacem Bukukul Runggun Namu Pinang pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. 5. Baptisan anak kecil. Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 di gereja kita akan dilaksanakan baptisan anak kecil. Persiapan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 16 WIB. Untuk kita orang tua yang anaknya hendak dibaptis, supaya mendaftar kepada Pertua Diaken Emeritus PJJ masing-masing atau langsung ke Sekretariat Runggun paling lambat tanggal 17 Desember. 6. Belajar CD. Belajar CD di gereja ini segera dimulai
bagi anak-anak yang mau ikut belajar CD supaya mendaftar melalui Pertua Diaken PJJ setempat atau langsung ke Sekretariat Runggun dengan membawa fotokopi surat baptis 1 lembar, usia anak minimal 15 tahun pada saat angkat CD Maret 2021. Persembahan ucapan syukur. Sudah diterima persembahan ucapan syukur dari Dr. Aneta Regina Buru Brahmana, MCAT, PED, SPA, anggota PJJ Peringgan 2 sebesar 2 juta rupiah. Mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga, semua keluarga dalam keadaan sehat-sehat dan Nande ada dalam pemulihan kesehatan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 5. Ku songsong bagaimana. Di dalam nama Allah Bapa, sumber pengharapan hidup, anaknya Yesus Kristus, penolong bagi dunia, dan di dalam nama Roh Kudus, yang senantiasa menguatkan kamu, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa dan di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81, bait yang pertama dan yang kedua, O datanglah Immanuel.
belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-126, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, yang akan kita baca secara responsoria. Demikian bunyi firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala, mohon pimpin Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh rindu untuk kembali mendengarkan suara-Mu yang akan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan dan hikmat agar kami dapat boleh mengerti, sehingga dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Bersabda ya Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya sapa kita semua, Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sungguh mendapat kehormatan pada hari ini, di Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, untuk boleh menjadi pelayan firman di tengah-tengah jemaat
Runggun Sebatang Serangan pada hari ini. Terima kasih kepada majelis jemaat yang telah mengundang saya untuk boleh menjadi pelayan pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang pertama itu bermakna pengharapan. Minggu Advent yang kedua pada minggu yang lalu itu bermakna kasih dan kesetiaan. Dan Minggu Advent yang ketiga pada hari ini bermakna sukacita. Itu sebabnya tadi dalam firman Tuhan yang kita baca sebelum pembacaan renungan atau bahan khotbah, kita juga diperdengarkan dari Mazmur pasal 126 tentang kesukacitaan yang boleh digambarkan oleh pemazmur. Itu jugalah yang digambarkan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, yang kita baca di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan 24. Di Minggu Advent yang ketiga ini kembali kita diingatkan tentang bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Dia yang akan datang. Seperti yang sudah kita dengarkan dalam berbagai-bagai pengajaran. Dan saya yakin di GBKP, khususnya di Sebatang Serangan ini, kita juga sudah mengetahuinya dengan baik. Tuhan yang akan datang tidak lagi sama dengan Tuhan yang datang 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Ia datang untuk menjadi penebus, menjadi anak domba yang sempurna, yang akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Tapi sebagaimana kita tahu kemudian adalah bahwa Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dan kali ini Dia tidak datang sebagai anak domba Paskah yang akan mengorbankan nyawanya untuk kita. Tapi Dia akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan mengadili setiap orang berdasarkan iman dan perbuatan iman yang dilakukannya. Pertanyaan sekarang adalah, apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita jikalau Tuhan datang dan waktunya itu tidak kita ketahui? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pernahkah kita bertanya di dalam hati dan pikiran kita masing-masing, apakah saya sudah siap kalau Tuhan datang dan Dia akan menghakimi, mengadili saya? Apakah saya sudah memiliki iman yang teguh kepadanya dan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan iman yang kita yakini itu? Atau justru kehidupan kita belum seperti yang diinginkan Tuhan? Mari kita merenungkan pertanyaan ini di dalam kehidupan kita masing-masing pada saat ini. Apa yang menjadi pesan penting dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan 24 tadi, sebenarnya juga ingin memaksudkan hal yang sama kepada kita. Kalau kita baca keseluruhan dari surat 1 Tesalonika, itu memang bicara tentang bagaimana banyaknya orang-orang di jemaat Tesalonika yang saat itu sedang mengalami kebingungan. Ada pertanyaan yang muncul di tengah-tengah jemaat tentang bagaimana keadaan orang yang sudah lebih dahulu mendahului mereka, yang sudah lebih dulu mati. Lalu kemudian mereka bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib orang yang sudah mati itu? Apa yang terjadi kepada mereka? Lalu karena itu kemudian mereka menjadi takut, menjadi bingung, menjadi gelisah. Kalau nanti kami juga mengalaminya, lalu bagaimana dan apa yang harus kami lakukan? Semua itu memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya iman mereka. Mereka tidak percaya, mereka menjadi takut, lalu mereka sungguh-sungguh meragukan apa yang selama ini diajarkan kepada mereka. Karena itu kemudian Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Setelah ia mendengar beberapa informasi dari anak rohani yang bernama Timotius, lalu ia mengirim surat kepada mereka untuk memperlihatkan bagaimana ia meyakinkan jemaat di Tesalonika bahwa mereka harus percaya orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan mendapatkan tempat bersama-sama dengan Tuhan.
Sehingga orang-orang yang ditinggalkan ini tidak perlu menjadi cemas. Mereka tidak perlu menjadi ragu. Karena itu tanda orang yang tidak punya pengharapan. Bapak Ibu semua, kita harus yakin dan percaya. Itulah iman Kristen. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah memiliki percaya dan beriman kepada Tuhan, maka kematian itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kematian hanyalah jalan untuk dapat menuju dan bersama dengan Allah. Mungkin kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, tapi kita disambut dan bersama dengan Dia, pencipta dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, engkau tidak perlu takut dan khawatir. Ada 3 pesan penting Bapak Ibu yang dikatakan pada ayat firman Tuhan tadi. Yang pertama, engkau harus tetap bersuka cita. Yang kedua, engkau harus tetap berdoa. Yang ketiga, engkau harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. 3 sikap ini Bapak Ibu sebagai pesan penting di minggu Advent yang ketiga yang kita dengarkan pada hari ini. Bagaimana kita menyikapi kedatangan Tuhan? 3 hal ini Bapak Ibu kita lakukan. Yang pertama tadi saya ulangi, kenapa kita harus tetap bersuka cita? Meskipun mungkin kita dalam penderitaan, dalam beban yang berat, dalam kesusahan, dalam banyaknya masalah yang kita hadapi. Orang-orang di Tesalonika diperingatkan oleh Rasul Paulus, engkau tetap bersuka cita. Bukan karena kita mensyukuri ada masalah, tapi kita bersuka cita karena kita berada di dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita tetap bersuka cita karena kita tahu kita bersama dengan Dia. Yang kedua, yang diminta oleh Tuhan di dalam masa-masa kita menantikan kedatangannya adalah tetap berdoa. Yakin dan percaya Bapak Ibu semua di rumah, meskipun kita tidak bersama-sama dalam kebaktian di gedung gereja, kita tetap berdoa di rumah kita masing-masing. Karena itulah yang paling penting. Berdoa itu bukan yang sekedar berbicara atau menyatakan perkataan kita kepada Tuhan. Tapi berdoa itu adalah tentang bersekutu kepada Tuhan. Dan kita menyadari bahwa Dia hadir dan senantiasa bersama dengan kita. Doa itu adalah ketika kita merasakan bahwa kita sedang berbicara dan merasakan persekutuan dengan Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, kenapa kita senantiasa mengucap syukur? Bapak dan Ibu terkasih, perbedaan yang sangat mencolok dari iman orang Kristen adalah di tengah-tengah begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen itu tetap mampu mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin sulit mengucap syukur ketika dalam keadaan susah. Saya tahu Bapak Ibu. Tapi disinilah perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Hanya karena satu hal seringkali kita mengeluh kepada Tuhan. Padahal sebenarnya banyak hal yang telah kita terima, tapi kita lupa untuk mensyukuri. Seringkali manusia seperti itu. Hanya gara-gara satu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita menjadi kecewa. Padahal kalau kita ingat-ingat, kita melihat secara keseluruhan, ada begitu banyak yang sudah Tuhan berikan. Tapi kenapa kita tidak mampu mensyukuri hal yang lebih banyak itu? Tapi hanya karena satu hal, kita kemudian mengeluh dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu secara keseluruhan, kehidupan kita itu ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Kita pantas dan senantiasa harus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak menyadari betapa banyaknya dan lebih banyaknya berkat Tuhan yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Selanjutnya juga kemudian Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka senantiasa menjaga kekudusan hidup sampai nanti Tuhan datang. Apa maksudnya Bapak dan Ibu yang terkasih? Banyak orang-orang Kristen mengira dalam persiapan menyambut kedatangan Tuhan, kita hanya perlu menyiapkan ada pakaian yang baru, ada pernak-pernik di rumah, kita mungkin mengadakan pesta yang besar, kita mungkin menyiapkan makanan
dan seterusnya dan sebagainya. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu baik. Tetapi jauh lebih baik Bapak Ibu kalau kita mempersiapkan hati kita dan hidup kita sebagai tempat yang kudus di mana Tuhan akan hadir dan tinggal di dalam kehidupan kita. Cara kita menyambut Tuhan yang akan datang itu adalah mempersiapkan hidup kita senantiasa kudus agar Dia yang datang dan lahir sebagai juru selamat dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang istimewa di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, bagaimana kalau kita sedang menyambut seorang yang penting dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau orang itu sangat penting dan kita menghormatinya dan dia akan datang ke dalam kehidupan kita? Tentu penyambutan kita adalah seperti tadi. Kita ingin supaya orang itu merasakan bahwa tempat kita, hidup kita itu adalah tempat yang terbaik. Mari kita menguduskan hidup kita dengan berhenti melakukan hal-hal yang buruk. Dengan berhenti melakukan perbuatan dosa. Jangan kita lakukan supaya kita mengalami pembaruan hidup dan siap untuk menyambut Dia yang datang. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Bukan perbuatan-perbuatan yang salah yang mempermalukan nama Tuhan. Mari di minggu Advent yang ketiga ini, saya mengajak seluruh jemaat Runggun Sebatang Serangan untuk meyakini kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ada 3 pesan firman Tuhan yang kita harus lakukan dalam menyambut kedatangan di dalam menyambut kedatangan Dia yang akan datang sebagai hakim yang adil itu. Yang pertama, yang tadi saya katakan, kita tetap bersukacita. Meskipun mungkin saat ini keadaan kita sangat berat, penuh dengan masalah. Ada yang sakit penyakit yang saat ini masih begitu menakutkan bagi kita. Tetaplah bersukacita karena kita hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, tetaplah berdoa. Jangan putus asa. Doa itu adalah jembatan di mana kita dapat bersekutu dengan Allah, berkomunikasi dan dapat mendengarkan, merasakan kehadirannya yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tetaplah mengucap syukur. Meskipun saya tahu mungkin ada banyak hal yang mengecewakan kita. Mungkin ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah, Tuhan lebih banyak memberikan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita harus mengucap syukur kepadanya. Nah, sebagai penutup tadi, mari kita senantiasa menyiapkan diri kita dengan menjaga kekudusan setiap hari. Dengan berhenti melakukan segala perbuatan dosa, baik melalui perbuatan, pikiran, dan perkataan kita. Jadilah orang-orang yang baik, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang memuliakan nama Tuhan, sehingga ketika nanti kita merayakan Natal Bapak Ibu, tanggal 24 dan 25 Desember nanti, kita sungguh-sungguh menyambut Dia yang datang dan lahir dalam hati kita, di mana kehidupan kita itu sudah kudus dan siap menyambut Dia yang lahir dan menjadikannya sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kembali kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan bersama. Kami sungguh ya Tuhan memohonkan kekuatan yang daripada-Mu, agar kami dapat boleh melakukan firman ini dengan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sekarang ini marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Marilah kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mempersembahkan syukur, sebab Allah sudah berjanji untuk mengasihi kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam memberikan persembahan terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sembari kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 bait yang pertama dan yang kedua, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Baik Bapak yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, Allah dan Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah memberikan persembahan syukur yang kami yakin dan percaya berasal daripada Tuhan. Tuhan telah memberkati kami melalui pekerjaan dan setiap usaha yang kami lakukan. Dan saat ini Bapa, kami berikan dengan sukacita agar Tuhan dapat mempergunakannya melalui majelis jemaat di jemaat-Mu Sebatang Serangan ini untuk dapat dipakai bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang telah boleh memberikannya, berkati setiap keluarga yang telah boleh memberikannya dengan sukacita. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Saat ini Bapak, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini. Meskipun ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, di mana kami masih belum dapat berkumpul seperti biasa di gedung gereja, tapi kami masih tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh tetap merasakan bahwa kami tetap dipersatukan di dalam Tuhan, di dalam setiap ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah boleh kami dengarkan. Bila Tuhan itu sungguh memberikan kami kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah masa penantian kami akan kedatangan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi Hakim yang adil pada saatnya nanti. Namun ya Tuhan, saat ini kami
membawakan ke dalam tangan kasih-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini Bapa dalam keadaan sakit dan mereka dalam masa-masa pemulihan dari sakit penyakit dan mungkin diantaranya tidak dapat melakukan ibadah seperti yang kami harapkan karena keadaan mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Nande Melsi Borusi Hombing, untuk Nande Sri Borumilala, untuk Nande Basir Boru Siregar, untuk Nande Nita Boru Sembiring, untuk Nande Ebi Boru Sembiring, untuk Doanta Jaya Brahmana, untuk Nande Hartama Boru Tarigan, untuk Nande Frans Boru Sebayang, untuk Nande Adi Boru Singarimbun, untuk Nande Diego Boru Meliala, untuk Bapak Dini atau Budiman Ginting, untuk Bayang Marcela dan Fitriani Boru Karo, untuk Bapak Andi Ginting, untuk Bapak Insinyur Juliasta Ginting, dan juga untuk Bapak Dokter Utama Abdi Tarigan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ini yang dalam pergumulan karena sakit penyakit yang mereka sedang alami. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengingat mereka dalam doa ini, dan kami bermohon kepada Tuhan agar Tuhan melawat mereka secara khusus. Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Berkati seluruh upaya penyembuhan yang sedang mereka lakukan, baik melalui para medis, obat-obatan, alat-alat kesehatan, termasuk makanan minuman yang mereka konsumsi. Kami sungguh bermohon ya Tuhan, agar Engkau sebagai penyembuh yang sejati itu berkenan juga untuk boleh mengangkat segala sakit penyakit dari tubuh mereka. Dan kami percaya karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan setiap orang yang sakit, karena Engkau maha kuasa di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam perasaan berbahagia karena merasakan kebahagiaan atas usia kelahiran yang bertambah, dan mereka boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran pada waktu-waktu yang sudah lampau. Kami berdoa ya Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 7 Desember, yaitu Bapak Dr. Andrew Timanta S. Brahmana, untuk Saudari Kristi Anna Laura Boru Sebayang, untuk Saudara Malfit Kolbrek Boru Serbakti. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada tanggal 8 Desember, itu Bapak Dr. Andes S. Asia Tarigan, untuk Saudara Aldo Christian S. Brahmana. Yang berulang tahun pada tanggal 9 Desember kami berdoa untuk Saudara Calvin Aditya Brahmana, dan juga untuk Variel Christopher Sebastian Huta Barat. Yang berulang tahun pada tanggal 10 Desember yang lalu, kami berdoa untuk Saudari Desi Natalia Boru Ginting, untuk Fernando Thompson Victoria Singarimbun, dan juga untuk Sangaptaras Boru Ginting. Yang berulang tahun pada tanggal 11 Desember yang lalu untuk Saudara Andres Ginting dan Saudara Andrew Vivaldi Sinulingga, serta Saudara Indra Christian Sitepu, Sarjana Sosial. Yang berulang tahun pada tanggal 12 Desember untuk Saudari Imat Boru Ginting, untuk Abigail Teresa Atira Ginting, untuk Erina Felicia Boru Sembiring Brahmana. Juga berdoa untuk yang berulang tahun pada tanggal 13 Desember yang lalu, untuk Saudara Stefano Falas Gibran Brahmana, dan untuk Anaya Boru Tarigan. Juga Tuhan yang merasakan kebahagiaan karena ulang tahun perkawinan mereka yang boleh bertambah. Yang berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Letnan Kolonel Infantri Hendro Maruli Panghutan Marpaung dengan Ibu Lila Maria Berukaban. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Insinyur Nampat Perangin Angin dan Ibu Sangaptaras Boru Ginting. Ya Tuhan, bagi saudara-saudara dan keluarga yang merasakan kebahagiaan karena pertambahan usia, baik itu usia kelahiran maupun perkawinan, kami sungguh juga mengingat mereka di dalam doa, dan kami juga berdoa untuk mereka. Biar Tuhan rasa syukur mereka itu sungguh dilandasi oleh karena sukacita mereka di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang dapat menambah
usia, dalam kelahiran dan juga dalam perkawinan, jikalau Tuhan tidak campur tangan. Tuhanlah yang melakukannya. Tuhanlah yang memberikan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan dalam syukur itu mereka senantiasa boleh mengingat Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan memberikan kehidupan mereka untuk memuliakan nama Tuhan di sepanjang kegiatan-kegiatan dan pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan dalam suasana syukur ini mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu boleh menjadi kesaksian mereka yang hidup bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan sungguh diberkati dan mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi bangsa kami. Meskipun ya Tuhan saat ini kami boleh melihat bagaimana saat ini negara kami berada di tengah-tengah banyaknya persoalan-persoalan, baik dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami yang berkuasa pada saat ini. Berkati mereka, berikan kekuatan, agar mereka mampu menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang boleh membawa masyarakat menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemimpin bagi semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Bila Tuhan sebagai umat Tuhan kami sungguh merasakan kami memiliki pemimpin-pemimpin yang baik. Saat ini Bapak, negara kami banyak sekali mendapatkan ancaman-ancaman dari orang-orang yang bersikap intoleran, bersikap radikal, bahkan mungkin bersikap teroris. Kami sungguh ya Tuhan berdoa agar Tuhan menjauhkan perpecahan dan kekerasan di tengah-tengah negara kami. Kasihani ya Tuhan saudara kami yang boleh menjadi korban karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya Tuhan, sebagai sesama warga negara kami boleh saling menghargai, saling menghormati dan mengasihi satu dengan yang lain. Termasuk kami Tuhan, umat-Mu yang ada di tengah-tengah negara ini. Biarkan kami sungguh-sungguh boleh menjalankan ibadah kami untuk memuji muliakan nama Tuhan, beribadah. Sehingga Tuhan, ini boleh menjadi sesuatu kesaksian yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, sudah banyak permintaan kami Bapa di dalam doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini. Tapi di atas segala-galanya kami percaya Tuhan yang lebih mengetahui, dan Tuhan juga yang pasti akan mengabulkannya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami persembahkan hanya di dalam satu nama, yaitu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, bait yang pertama dan yang kedua, berserah kepada Yesus. Berserah
Bapak dan Ibu yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan damai sejahtera Tuhan, beritakanlah kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat. Lakukanlah segala sesuatu di dalam pengharapan kepada Allah, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kemurahan hati dari Yesus Kristus, kasih Allah, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.